Di segmen terakhir Tafsir Al-Misbah, saya kembali memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini yang ingin langsung bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Saya persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari Majelis Taklim Zahratul Jannah, Pesona Kayangan, Depok. Saya ingin bertanya, apakah pengetahuan yang gaib itu hanya milik Allah? Bagaimana pandangan Bapak terhadap orang-orang yang terkadang memberikan berita-berita yang gaib? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Pada dasarnya yang mengetahui gaib hanya Allah. Pada dasarnya itu. Tetapi bisa jadi Allah menyampaikan sebagian gaib itu kepada Rasulnya. La ya'zubu an ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Jadi Rasul menyampaikan gaib tetapi bukan dari diri Rasul karena informasi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Bisa jadi juga ada orang melalui mimpi. Ya toh? Tetapi biasanya mimpi yang diperoleh dari informasi Allah itu tidak jelas. Sehingga kita baru tahu bahwa dia itu benar setelah terjadi. Jadi dia tidak bisa menyampaikan sebelum itu. Yang ketiga begini, ada kemungkinan lain. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, jin bisa mondar-mandir ke langit. Dia dengar percakapan di langit. Wa anna kunna naq'udu lis-sam'i. Tapi dia katakan, faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang berusaha menembus ke angkasa di atas mendengarkan pembicaraan malaikat, dia akan disembur dengan semburan api. Tapi masih ada jin yang berusaha naik. Jadi dia dengar sepotong-sepotong. Sampai dia pada dukun-dukun, dia beritahu apa yang dia dengar sepotong-sepotong, lalu dia tambah-tambah. Dukun, oh ini akan boleh jadi ada yang benar, yang kebetulan dia ini, tapi banyak-banyak yang salah. Itu sebabnya dikatakan itu peramal-peramal itu bohong. Walaupun kebetulan dia terkadang benar, kebetulan benar. Tapi pada prinsipnya tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala atau siapa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi tidak usah percaya peramal ya. Tapi ada ramalan, kita tambah, ada ramalan berdasar ilmu. Misalnya ramalan cuaca. Iya kan? Tetapi kan tidak selalu benar juga ya. Tapi itu ada ilmunya. Ada juga orang-orang yang memang mempelajari apa yang dinamai itu mempelajari masa depan. Iya. Nah, itu ada ilmunya, bukan itu yang dimaksud dengan gaib, ya kan? Okay. Ya, menyambung dari pertanyaan Ibu, karena kita masih punya waktu, Pak Quraisy, saya ingin bertanya soal ramalan di sini. Jadi bagaimana hukumnya terhadap manusia yang percaya atau mencari ramalan ke orang atau ke macam-macam? Kadang-kadang Pak Quraisy, apakah ini boleh dan batasannya di mana? Itu kita lihat. Wajar enggak orang itu menyampaikan ramalan? Wajar. Sekarang Anda pergi bertanya kepada pakar cuaca. Bagaimana ramalan Anda tentang cuaca? Iya. Boleh aja. Ya. Bagaimana ramalan Anda tentang hasil pertandingan A dan B? Nah, ada ilmunya enggak itu? Enggak ada. Saya bisa. Ada orang yang punya ilmunya. Dia bilang, ini si A baik klubnya kuat, ada pemainnya ini, saya meramal ini. Ya kan ada ramal. Ya dia itu semua perkiraan. Tapi kalau Anda pergi ke dukun, ya toh, bagaimana nasib saya besok? Ada enggak ilmunya? Enggak terlarang. Ya kan? Jadi kita harus lihat kepada siapa Anda lihat
Pada siapa Anda minta informasi, apakah dia wajar atau tidak, dan apakah informasi yang Anda minta itu dalam kapasitas dia untuk menjawab atau tidak. Ada sekarang orang yang berkata, kapan kiamat? Tahu enggak? Ramal dong. Tidak bisa. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish untuk jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Baik, kita ya. Yang pertama, setiap nabi ada bukti kebenarannya yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang dihadapinya. Nabi Muhammad SAW, bukti kebenarannya yang pokok adalah Al-Quran, yang bisa difikirkan dan bisa terjangkau oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mau belajar. Jadi bukan mukjizat yang bersifat indrawi. Mengapa demikian? Karena ajaran Nabi Muhammad berlaku umum sepanjang masa, sehingga Al-Quran hadir sepanjang masa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui janin. Janin, apa yang ada dalam perut, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sebagian yang diketahuinya itu dapat diketahui oleh manusia. Sebagian diketahuinya. Allah tahu jenisnya, manusia juga ada yang bisa tahu jenisnya sekarang. Tetapi dalam kadar pengetahuan dan rincian yang sangat berbeda. Karena itu jangan berkata bahwa ayat 8 di atas menginformasikan bahwa hanya Allah yang mengetahui jenis kelamin anak. Bukan itu. Dulu ditafsirkan ulama seperti itu. Selanjutnya, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk memelihara manusia agar dalam 2 tanda petik rencana Allah bagi yang bersangkutan terlaksana sesuai kehendaknya. Bisa jadi, oh ini biar dia hidup ini ada tugas nanti saya akan tugaskan sama dia. Yang lain ini udah selesai. Oke. Ada juga malaikat-malaikat yang berfungsi mencatat segala macam aktivitas manusia agar kelak di hari kemudian menjadi bukti atas apa yang dilakukannya. Jadi itu malaikat yang mencatat. Kita kan dituntut, apa buktinya? Ini ada bukti, jangan asal nuntut tanpa bukti. Nah, jadi enggak ini. Nanti di hari kemudian Allah berfirman, oke deh kamu masing-masing baca deh kok punya kitab amalan, ya kan? Jadi menjadi bukti. Perubahan dari negatif ke positif atau sebaliknya dari positif ke negatif tidak terjadi kecuali didahului oleh perubahan sisi dalam manusia, yakni nilai-nilai yang dianutnya, pengetahuan, tekad dan langkah-langkahnya. Jika telah terpenuhi perubahan itu, Allah turun tangan mewujudkan perubahan. Oke. Masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilainya, maka sekedar perubahan sistem, apalagi penguasa, tidak akan mengalami perubahan. Sudah beda rajanya, sudah beda presidennya, tapi masyarakatnya tidak berubah, tidak terjadi perubahan. Sebaliknya, kepala negaranya, penguasanya tidak berubah, tapi masyarakatnya berubah, bisa terjadi perubahan. Ya kan? Semakin luhur dan tinggi nilai yang dianut, semakin luhur dan tinggi pula yang dapat dicapai. Itu hukum kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Quraish. Jadi kalau ingin merubah sebuah masyarakat, masyarakatnya harus ingin berubah. Bukan hanya pimpinannya saja. Alhamdulillah sudah kita saksikan sama-sama program ini di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Pak Quraish. Ibu-ibu juga terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.